Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga apapun yang kita dapatkan, yakinlah bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bermanfaat ya untuk kehidupan beragama kita, yaitu menentukan yaitu dalil dari as-sunnah tentang tingkatan agama. Jadi kita akan memahami dari mana datangnya tingkatan agama tersebut. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengambil dalil dari hadis, yaitu wad dalilu minas sunnah, ya hadis Jibril masyhur. Jadi ini terkenal dengan hadis Jibril ya, hadis yang sangat panjang menceritakan tentang itu apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan ya. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina rajulun, muncul kepada kami seorang laki-laki, syadidun bayadis thiyab, yaitu sangat memakai pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan juga hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, yang tidak ada kelihatan bekas perjalanan yang jauh. Dia memiliki pakaian yang rapi. Wala ya'rifu minna ahadun, di antara kami tidak ada satupun yang mengetahui siapa dia yang datang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada kaffaihi ala fakhizaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian dia berkata, waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti inni istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup, in istata'ta, ketika engkau sanggup. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki tadi menjawab, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar berkata, kami takjub, kami heran. Dia bertanya, kemudian dia membenarkannya. Qala, kemudian dia bertanya lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, pada kitab-kitab, pada para rasul, dan kepada akhirat, dan beriman kepada qada, kebaikan dan juga keburukan. Qala sadaqta. Kemudian kembali dia membenarkan apa yang dia tanyakan, apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian apa itu ihsan? Qala anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihat. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka engkau yakin
engkau harus yakin bahwasanya Allah melihatmu. Ini ihsan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian dia bertanya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Nabi tidak tahu, maka dia mengatakan tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui dari orang yang ditanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian dia bertanya, kabarku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Apabila budak melahirkan tuannya, nanti akan dijelaskan. Wa antaral hufatal auratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau telah melihat orang pengembala kambing yang mereka kondisi bertelanjang dada, tidak beralas kaki, mereka berlomba-lomba di dalam bangunan. Itu tanda dalam membangun, ya, membangun bangunan. Summa intalaqa falabistu maliyan. Kemudian berpaling, maliyan dijelaskan di sini, maliyan. Lah orang itu pergi dan aku masih berdiam diri dalam keadaan beberapa waktu lama karena berpikir, dari tadi dia terheran-heran, dari awal bertanya, membenarkan, terheran-heran. Kemudian summa qala li, berkata kepadaku, Nabi berkata padaku, yaitu Umar, ya Umar, atadari manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ini termasuk sunnah, ketika kita tidak tahu tentang apa yang ditanyakan kepada kita, jawab Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka Nabi menjawab bahwa sesungguhnya itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian, yaitu untuk apa? Mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, maka pelajaran yang kita ambil dari ini adalah kita mengetahui tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, dan apa itu hari kiamat, ya. Nah, insyaallah kan kita sedikit mengambil faedah-faedah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau memberikan faedah-faedah dari hadis yang sangat mulia ini, yaitu beberapa faedah yang bisa kita ambil. Nah, ini seperti ini dibacakan. Bagi yang ingin mencatat, dipersilahkan mengambil faedah-faedah dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan termasuk faedah dari hadis ini adalah jawazu su'alil insan amma ya'lamu min ajli ta'limin man la ya'lam, li anna Jibril kana ya'lamu al-jawab biqauli fil hadis sadaqta. Bolehnya kita bertanya, menanyakan kepada manusia dari apa yang kita mengetahui. Tujuannya untuk mengajarkan kepada yang lain, kepada orang yang tidak mengetahui. Jadi kita mengetahui masalah itu, tapi kita dengan niat kita bertanya untuk mengajari orang lain yang belum tahu. Boleh jadi yang lain itu tidak tahu apa yang ditanyakan atau bingung nanya, kita tanyakan kepada orang lebih tahu. Tujuannya untuk mengajari orang yang belum tahu, seperti yang dilakukan oleh Jibril. Adalah dia mengetahui dan dia menjawab, liqauli fil hadis sadaqta, engkau benar. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, bayanu annal Islam lahu khamsatu arkanin, menjelaskan bahwasanya Islam itu ada 5 rukun. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba bizalika, dengan dikarenakan Nabi menjawab dengan hal itu, al-Islamu anta syahadu, dan seterusnya, Muhammad tu'tiya zakat, dan seterusnya. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa Islam itu punya rukun Islam itu ada 5, yaitu bersyahadat, kemudian menunaikan menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan juga melaksanakan ibadah puasa. Kemudian
Faedah yang lainnya, wa min fawaidi hadzal hadis annahu la budda an yashhada al insanu syahadatan bilisani muqinan biha bil qalbihi. Bahwasanya mengharuskan seorang itu bersaksi, seorang insan bersaksi dengan persaksian dengan lisannya, diyakini dengannya di hatinya. Tidak cukup kita bersaksi dengan lisan saja, tapi harus diyakini dengan hati, biqalbihi. Anta alla ilaha illallah fa makna la ilaha la ma'budun haq la ma'buda haqqun illallah fa tashhabi lisanik muqinan biqalbik. Dari memaknai syahadat alla ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang biasa kan selama ini tiada Tuhan selain Allah, itu kurang sempurna di dalam mengartikan makna la ilaha illallah. Jadi yang betul adalah tidak ada yang berhak, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, yang berhak ya diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bilisanik, dengan lisanmu, muqinan, dan diyakini dengan hati, biqalbik, annahu la ma'budun minal khalqi minal anbiya. Nah, bahwasanya dia tidak ada ibadah, tidak ada sesembahan, baik itu dari makhluk seperti minal anbiya, dari para nabi, awliyai, atau dari para wali, awis salihina, baik dari para orang soleh, awis syajari, baik pohon, awil hajari, batu, aw ghairi zalika bihaqqi illallah. Yang berhak, mereka tidak pantas disembah karena mereka makhluk. Para nabi, para wali, para orang soleh, baik pohon, batu dan lain sebagainya, mereka ini semua adalah makhluk Allah, tidak pantas disembah. Yang disembah itu adalah penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'ubida min dunillah, dan bahwasanya apa yang disembah min dunillah selain Allah bahwa batil, itu adalah kebatilan, sebagaimana firman Allah di qouli ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haq, itulah sesungguhnya Allah dialah yang berhak, dia berhak disembah. Wa anna ma yad'u min dunihi, dan apapun yang diseru, mereka seru selainnya, selain Allah, wal batil, dia adalah batil. Wa anna Allah wal aliyul kabir, bahwasanya Allah itu dialah yang ali, maha tinggi, dan kabir, maha besar. Kemudian faedah yang lain adalah bahwasanya anna hadzal dina la yukmalu illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa huwa Muhammad Abdullah. Bahwasanya tidaklah sempurna syahadat itu kecuali digandengkan dengan syahadat bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Makanya syahadat itu syahadatain, dua kalimat syahadat. Jadi tidak sempurna kita hanya bersyahadat Allah sebagai, kita harus juga bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kemudian waman arada tamamal ilmi, barang siapa ingin menyempurnakan ilmu, bihazar rusul, dengan rasul ini, dengan Nabi Muhammad SAW yang karim, yang mulia, falyaqra, hendaklah ia membaca Al-Qur'an, Di sana dijelaskan gimana sifat Nabi Rasul itu. Kemudian wa ma tayassara minas sunnah wa kutubut tarikh, kemudian dia juga akan mudah untuk mendapatkan berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab sejarah. Kemudian selanjutnya bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fi rukni wahidin. Bahwasanya Nabi mengumpulkan persaksian bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu dengan Muhammad itu dengan satu rukun. Mengucapkan kalimat, otomatis dia mengucapkan dua kalimat, dua rukun ya, syahadat Allah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadatun alla ilaha illallah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah mengikuti syahadat la ilaha illallah diikuti dengan syahadat Muhammad Rasulullah, wa huwa ma tadammanahu syahadatan anna Muhammad Rasulullah, maka dia mencakup syahadat Muhammad Rasulullah. Walihadza ja'alahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam ruknan wahidan, dan dia menjadikan
keduanya yaitu rukun yang satu fi hadis Ibnu Umar haitsu qala bunyal Islam ala khamsin, sebagaimana hadis Ibnu Umar, dia bunyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam itu di atas 5, yaitu asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah ila akhirih. Kemudian annahu la yatimu islamul abdi hatta yuqimas shalah, tidaklah sempurna Islam seseorang itu sehingga dia menegakkan salat. Jadi ini membahas tentang hukum salat. Bahkan bagian ulama mengatakan orang yang tidak mengerjakan salat dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana ada dalam hadis perbedaan antara seseorang dengan orang kafir itu salatnya. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat bahwa kafir, maka dia kafir. Tapi yang lebih rajih adalah orang yang meninggalkan salat selama dia tidak meyakini salat itu tidak wajib, maka dia masih dikurangkan Islam. Tapi kalau dia telah menganggap bolehnya meninggalkan salat, maka secara otomatis dia telah kafir. Tapi dia ketika dia meninggalkan salat, maka dia telah melakukan dosa besar. Yakinlah salat merupakan ibadah yang akan dihisab terlebih dahulu di akhirat nanti. Kemudian ai li iqamatis shalah iqamah wajibatun wa iqamatun kamilatun. Jadi menegakkan salat itu ada yang dua, ada yang menegakkan yang wajib saja, dan juga ada yang penyempurnanya. Jadi ketika seorang itu telah melakukan ibadah yang wajib, jadi di dalam salat itu ada ibadah fi'liyah, ada yang bersifat qauliyah dan fi'liyah. Jadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Ketika kita menyempurnakan wajib dan sempurnakan dengan sunnah-sunnah, berarti kita telah menyempurnakan ibadah. Walaupun kita tidak mengerjakan yang sunnah, kita mengerjakan yang rukun-rukun saja, itu sudah dianggap sah ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga sempurnakan dengan yang sunnah. Kemudian faedah yang lain dapat kita dapatkan pelajarannya ada anna la yatimu illa bi itaiz zakah, juga tidaklah disempurna kecuali juga menegakkan membayar zakat. Zakat adalah az-zakatu ya al-malu al-mafrudu minal amwali zakawiyah bi itauha man yastahiquha, yaitu mewajibkan dari harta yang wajib dizakatkan telah sampai nisabnya, kemudian menunaikan memberikannya mayyastahiquha kepada yang berhak menerimanya. Untuk siapa-siapa aja yang berhak menerimanya bisa dilihat nanti surat At-Taubah ayat ke-60. Kemudian wa amma shaumu Ramadan fa ta'abbudullah lillahi bi imsaki 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dan adapun puasa pada bulan Ramadan yaitu imsak, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini nanti bisa dipelajari tentang puasa ya, tentang puasa. Kemudian selanjutnya faedah yang dapat kita ambil dari sini adalah wasifar rasulu al-malaki ar-rasuli bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidqi wa laqad sadaqa Jibril fima wasafahu bisidqi fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam asdaqul khalqi. Kemudian Rasul mensifatkan golongan malaikat yaitu sebagai rasul dari kalangan manusia, yaitu Muhammad dengan sidqi, dengan gelar siddiq, membenarkan. Dan sungguh telah membenarkan Jibril telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mensifati dengan kebenaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sejujur-jujurnya makhluk ya. Kemudian faedah lain adalah bahwa annal imana yatadammanu sittata umurin, bahwasanya iman itu mencakup 6 perkara. Apa itu? Wahya al-imanu billah wal malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri, dan beriman kepada ketentuan, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil juga
banyak ya tentang apa itu, tentang iman. Kemudian penetapan malaikat ya, jadi ini malaikat ini lebih penting ya, penjelasan tentang iman yaitu al-azim annal imana billah ahammu arkanil iman wa a'zamuhuma wa lihaza qaddamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala anta mu'mina antu'mina billah. Bahwasanya iman itu adalah paling penting rukun iman, yaitu yang paling agungnya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian menetapkan malaikat. Malaikat itu adalah alimul ghaibi wa syafahullahu ta'ala bi awsafin katsiratin fil Qur'an wa syafallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sita wa kaifiyah al iman bihim antu bi nabi asma man uyyinat asma'uhum minhum wa man lam yu'ayyin asma'uhum fa innana tu'minu bihim ijmalan wa nu'minu kadzalika bima warada man a'malahum allati yaqumuna biha ma 'allamana minha. Jadi malaikat itu ada yang diberi nama, ada malaikat Jibril, Mikail dan lain sebagainya, maka kita beriman. Dan ada malaikat yang tidak dijelaskan, maka kita beriman secara ijmal, secara global gitu. Kemudian yang selanjutnya tentang beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kemudian wa wajibana nahwal malaih an nusaddiqa bihim, itu kita beriman kepada membenarkan dengannya dan mencintai mereka, li'annahum ibadullah, dikarenakan para malaikat itu adalah hamba Allah, qaimuna bi amrihi ya, mereka mengerjakan perintah Allah, yaitu kama qala ta'ala wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturuna. Adalah di antara di sisi mereka ada manusia yang mereka tidak menyombongkan diri dari hamba-hambanya, ibadatihi wa la yastahsiruna, mereka tidak berhentinya beribadah kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak diberi nafsu. Jadi mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih pada malam dan siang, wala yafturuna, mereka tidak bosan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lain adalah wujubul imani bil kutubi allati anzalahallahu azza wa jalla ala rusuli alaihi salatu wassalam, dan kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzala ma'ahum kitaba wal mizan, dan sungguh kami utus kepada rasul kami penjelasan, dan kami turun kepada mereka kitab dan timbangan. Fanu'minu bikulli kitabin, kita beriman kepada seluruh kitab anzalallahu, Allah turunkan ala rusuli, atas rasulnya, lakin nu'minu ijmalan, akan tetapi kita beriman secara global, seperti kitab Injil, Taurat, Zabur dan kitab-kitab lainnya, itu kita wajib beriman secara global. Kenapa? Karena itu sudah berlalu ala sabili ijmal. Kenapa? Karena amma tafsilu fa innana nahsya, karena terperincinya kita dikhawatirkan kita nggak tahu, karena kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah banyak dirubah, sudah banyak dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita khawatir kita beriman kepada ayat-ayat yang tidak diturunkan dari Allah, hanya beriman kepada perbuatan manusia, maka kita beriman bahwa kitab itu secara global, beriman saja secara global. Kemudian karena adalah banyak perubahan, amalu biha, adapun kita beramal dengannya, fal amalu innama, kita hanya beramal wa bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat,
Adapun yang kita wajib kita beriman secara terperinci dan beramal dengan kitab yang Allah turunkan, itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim saja ya. Amma ma siwahu, adapun selainnya faqad nusikha bihadzal syari'ah. Adapun selain dari Al-Qur'an sebelumnya, baik Injil, Zabur dan lain sebagainya, itu telah dihapus dengan syariat. Kemudian banyak pelajaran yang kemudian kepada Nabi, wujubul iman bir rusul alaihi salatu wasallam. Kita juga wajib beriman kepada Rasul. Kemudian bi anna kullu rusulin arsalahu Allahu fa huwa haqqun, dan bahwasanya seluruh rasul yang Allah utus maka dia adalah benar. Atabil haqqi shadiqun fima akhbara shadiqun bima amara bihi nu'minu bihim. Dengan benar kita wajib beribadah, beriman kepada mereka ijmalan. Kenapa? Fi man lam ya'rifu bi'ainihi wa tafsilan fi man arafana bi'aini. Karena sebagian kita ketahui dan sebagiannya kita tidak ketahui, sebagaimana firman Allah, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Dan sungguh kami telah mengutuskan para rasul dari sebelum engkau Muhammad, di antara mereka ada yang kami kisahkan. Di dalam Al-Quran ada para rasul yang kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, dan nabi-nabi lain. Ada sebagian dikisahkan Allah kepada kita, sebagiannya ada yang tidak dikisahkan kepada kita. Maka kita wajib beriman secara ijmal, secara global. Kemudian kita juga beriman kepada para rasul, yaitu ulul azmi, seperti wa iz akhazna minan nabi mitsaqahum wa minka wa min nuhin. Dan ada rasul yang ulul azmi, mereka salah satu ulul azmi itu adalah mereka yang mendapat ujian yang paling berat, maka mereka digeliri dengan ulul azmi, atau seperti memiliki azam yang kuat ya. Seperti firman Allah, ketika kami membuat perjanjian dari para nabi dengan perjanjian yang kuat, wa minka, dari engkau Nabi, jadi Nabi Muhammad itu termasuk ulul azmi, wa min Nuhin, dari Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa ibnu Maryam, dan Isa ibnu Maryam. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi ini 5 nabi ulul azmi. Kemudian wa min fawaidi hadzal hadis al imanu bil yaumil akhir. Kita wajib beriman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Wa sumya akhir li'annahu akhiru mutafi li bashar fa inna li bashar abati duwarin. Nah, kenapa dinamakan hari akhir? Karena ya akhir yang tidak ada lagi hari setelah hari itu hari kiamat. Karena kita memiliki ada empat hari ya, 4 negeri. Yang pertama ad-daru ula, yaitu batanul ummuh, yaitu alam, saya katakan alam awal kita, yaitu alam ibu, di dalam perut ibu kita. Kemudian yang wadarus tsani, yang kedua, yaitu hazid dunya, di dunia ini alam kedua. Alam pertama di dalam perut ibu kita, yang kedua alam dunia. Wadarus tsalisah al barzakh, itu alam barzakh. Yang ke wadaru barzakh itu pembatas, jadi di alam kubur itu alam yang ketiga. Yang terakhir yaitu yaumul akhir, yaitu wala daru ba'dahu, setelah yaumil akhir tidak ada lagi hari-hari selain dari hari akhir. Fa imma ilal jannah, ketika telah selesai sampai akhirnya kita ditentukan apakah masuk surga atau masuk neraka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah di dalam kebaikan, dan kita berharap dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, juga ada pelajaran-pelajaran lain bisa kita ambil, baik itu tentang tanda-tanda hari kiamat, kiamat besar dan hari kiamat kecil, dan juga
beriman pada qada dan qadar, juga bisa dibaca di kajian-kajian para ulama, ustaz-ustaz yang pantas diambil ilmunya, hingga bertambah keyakinan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Islam, dan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.